Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih dan soleha, apa kabar semua? Semoga kalian tetap sehat, semangat selalu. Baiklah, kali ini kita sudah masuk di tematik 3F, subtema 3 untuk bahasa Indonesia pembelajaran 4, 5, dan 6 tentang energi alternatif. Adik-adik semangat ya. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan bismillah supaya urusan kita dimudahkan dan membawa berkah ya. Yuk kita baca bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di pembelajaran 4 ini kita akan membaca ya tentang sepeda listrik. Apa itu sepeda listrik? Oke, baca dulu ya supaya tahu. Pernahkah kamu melihat sepeda listrik? Sepeda listrik itu dilengkapi dengan tenaga listrik, sehingga dapat digunakan tanpa dikayu. Tenaga listrik tersebut berasal dari energi yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpanan energi lainnya. Baterai pada sepeda listrik dapat diisi kembali dengan cara dihubungkan pada sumber listrik atau dicas. Dalam satu kali pengisian, sepeda listrik dapat menempuh jarak sekitar 40 km hingga 50 km. Jadi, jika daya listrik tiba-tiba habis, sepeda listrik itu dapat digunakan dengan cara dikayu. Ini dia gambar sepeda listrik. Baiklah, kita memasuki ke pembelajaran 5. Belajar berdiskusi kembali, tapi sebelumnya kalian amati dulu gambar yang ada di samping. Tahukah kamu apa nama alat di samping? Di mana kamu dapat menjumpai alat itu? Ya, kalian dapat melihat atau menjumpai alat itu di pom bensin terdekat ataupun di SPBU. Nah, alat itu bernama nozzle yang biasa digunakan untuk pengisian bahan bakar minyak. Saat pengisian bahan bakar minyak berlangsung, maka para customer SPBU harus mematikan mesin kendaraan mereka. Bukan cuma mesin kendaraan yang harus dimatikan, tapi handphone juga tidak boleh dinyalakan saat berada di area SPBU. Mengapa kita tidak boleh menyalakan mesin kendaraan atau handphone saat mengisi BBM? Karena di area SPBU itu terdapat bensin, yang mana kita tahu bensin itu mudah terbakar. Jadi, jika menyalakan handphone atau mesin kendaraan saat mengisi BBM, radiasinya akan sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan ledakan. Oleh karena itu, kita harus mematuhi peraturan saat berada di area SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum atau yang biasa disebut dengan pom bensin. Mari kita lanjutkan materi kita berikut ini. Ayo membaca. Biodiesel dan biosolar. Kendaraan bermotor memerlukan bahan bakar agar dapat bergerak. Bahan bakar yang digunakan saat ini berasal dari minyak bumi. Namun, energi minyak bumi semakin lama semakin berkurang. Nah, untuk mengatasi berkurangnya energi minyak bumi, perlu dikembangkan bahan bakar dari tumbuh-tumbuhan, yaitu biodiesel dan biosolar. Biodiesel adalah bahan bakar pengganti solar yang terbuat dari tumbuhan. Tumbuhan dapat dijadikan bahan bakar adalah tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Misalnya, bunga matahari, kelapa sawit, jarak pagar, kacang tanah, dan kedelai. Biosolar juga merupakan campuran solar dan tumbuhan. Oke, mari kita simak proses penyaringan minyak jarak untuk menghasilkan biodiesel. Silakan kalian buka buku kalian di halaman 84. Di situ ada gambar tentang proses penyaringan dan juga ada penjelasannya. Nah, proses pengolahan minyak jarak untuk menghasilkan biodiesel ini bisa dilakukan dengan cara menggiling dan memeras biji jarak kering untuk menghasilkan minyak jarak kasar. Selanjutnya, minyak jarak kasar ini disaring untuk menghasilkan minyak jarak bersih. Biodiesel dan biosolar memiliki keunggulan dibandingkan solar. Asap hasil pembakaran biosolar dan biodiesel lebih bersih dan ramah lingkungan. Namun,
biosolar itu memiliki kelemahan. Biosolar menghasilkan tenaga yang lebih rendah dibandingkan solar murni. Oleh karena itu, biosolar tidak sesuai jika digunakan pada kendaraan alat angkut beban. Paham ya anak-anak? Jadi, biosolar ini hanya digunakan untuk kendaraan yang tidak mengangkut beban berat karena tenaganya lebih rendah dibandingkan dengan solar murni. Next, kita lanjut ke pembelajaran 6. Nah, tadi kita belajar biosolar, kali ini kita belajar biogas. Perhatikan gambarnya, amati. Di situ ada hewan ternak sapi. Kotoran sapi ini nanti akan ditampung di wadah air yang cukup besar atau tangki yang cukup besar. Kemudian ditambahkan air dan bak. Buangan air dan ampas itu juga harus disediakan. Kemudian hasilnya itu kalian bisa lihat pada gambarnya. Oke, Miss jelaskan dulu ya. Biogas dari kotoran ternak. Kotoran ternak itu merupakan limbah dari kegiatan memelihara sapi, kambing, ayam, dan lainnya. Limbah biasanya dibuang dan tidak digunakan lagi. Akan tetapi, kotoran ternak tersebut dapat diolah menjadi sumber energi alternatif. Kotoran yang membusuk menghasilkan gas yang disebut biogas. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Limbah kotoran hewan ternak dapat menjadi sangat bermanfaat. Jadi tidak ada yang kebuang ya. Proses pembuatan biogas dapat dilakukan dengan cara sederhana. Mula-mula, kotoran dicampur dengan air dalam wadah besar yang tertutup rapat. Nah, ini seperti yang kita lihat pada gambar, ini tangkinya besar ya. Dan kotoran itu akan menghasilkan gas setelah kurang lebih 14 hari. Hasil biogas kemudian disalurkan melalui selang atau pipa. Penggunaan biogas sangat menguntungkan karena penduduk dapat menghemat biaya pembelian gas untuk memasak. Biogas juga tidak mencemari lingkungan. Kualitas biogas tidak kalah dari bahan bakar gas yang dijual di pasaran karena memiliki kandungan energi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, biogas sangat cocok menggantikan minyak tanah, gas LPG, batu bara, dan bahan bakar fosil lainnya. Selain itu, ampas atau sisa pembuatan biogas masih bisa digunakan sebagai pupuk oleh petani. Baiklah anak-anak, mari kita simak video pembuatan biogas berikut ini. Gak cuma daging dan susunya loh, limbah dari kandang sapi juga bisa menjadi rezeki buat kita-kita. Kayak teman-teman Unyil di kampung wisata Tempe Sanan, Kota Malang. Berkolaborasi dengan limbah cair dan padat yang dihasilkan dari produksi tempe. Kotoran sapi bisa diolah jadi biogas yang menghasilkan api biru untuk memasak dan menerangi kampung Sanan. Keren! Teman-teman, agar kotoran sapi lebih mudah diolah jadi biogas, di kampung Sanan, limbah produksi tempe berupa kulit ari dan sisa air perebusan kedelai dijadikan pakan sapi. Pemberian pakan ini akan membuat kotoran sapi berbentuk lebih encer, sehingga lebih mudah untuk diolah menjadi biogas. Di sini kotoran sapi akan langsung diolah di dalam tempat penampungan bernama digester. Dalam digester, kotoran sapi bakal ditampung di bagian bawah. Seiring waktu, timbul reaksi fermentasi atau aktivitas anaerobik di dalam digester. Dalam waktu 3 hari, gas perlahan muncul dan kemudian ditampung pada bagian atas digester yang berbentuk kubah. Kandungan utamanya berupa gas metana dan karbon dioksida. Gas inilah yang bisa dialirkan dan langsung menjadi sumber bahan bakar. Teman-teman lihat kan kalau api yang dihasilkan berwarna biru? Ini artinya gas yang dihasilkan sangat murni dan pembakaran terjadi dengan sempurna.
Udah gitu, bau dari kotoran sapi sudah tidak tercium kok. Kalau untuk memasak, api biru memang menjadi idola karena panas apinya lebih stabil dan efisien. Jadi bikin masakan jadi lebih cepat matang. Buat menyalakan lampu petromak juga bisa kok. Jaga-jaga jadi lampu cadangan kalau listriknya mati. Kedepannya, biogas bakal dimanfaatkan untuk bahan bakar yang berkaitan dengan produksi tempe. Mulai dari pemasakan sampai penggorengan keripik tempe loh. Wah, keren ya. Siapa sangka kalau ternyata rezeki berupa energi terbarukan ini berasal dari kandang sapi. Mantap! Oke, anak-anak, seperti biasa, supaya kalian paham dari materi yang sudah dijelaskan, Miss akan memberikan tugas. Silakan kalian kerjakan di halaman 84 dan 89 tentang biodiesel dan biogas. Di buku paket tematik 3F atau juga buku tulis boleh, ya. Selamat mencoba, selamat belajar, tetap semangat. Semoga Allah memberikan kemudahan buat kalian. Terima kasih bagi anak Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai tuntas. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat kelak ya. Terima kasih. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.